Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh menikmati firman-Mu, biar Engkau berbicara bagi setiap kami, dan kami melakukannya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Membangun Kerohanian. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan. Perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus menasihati jemaat yang ada di Korintus supaya mereka tidak menyia-nyiakan karunia Allah, tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Dan keselamatan itu juga sudah diberikan bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Itu merupakan karunia Allah. Itu sebabnya kita jangan sia-sia. Tetapi biar kita sungguh-sungguh menghargai, menghormati, meresponi karunia Allah itu dengan hidup menjadi teladan bagi orang lain. Tuhan menghendaki orang percaya atau kita semua supaya kita bisa menjadi teladan yang baik, kita harus membangun kerohanian kita. Membangun mentalitas, membangun karakter unggul itu hal yang sangat baik dan luar biasa. Tapi lebih dari sekedar itu semua, kita harus mengalami pertumbuhan kedewasaan di dalam kerohanian kita. Sebab tanpa dibarengi dengan pertumbuhan kerohanian, maka karakter kita atau segala sikap hidup kita itu tidak akan bisa bertahan. Kita perlu mengalami kedewasaan di dalam Kristus yang seperti yang telah dilakukan oleh Paulus. Nah, kita akan melihat bersama-sama bagaimana supaya kita bisa membangun kerohanian kita. Di ayat-ayat selanjutnya Paulus mengajarkan kepada kita semua hari ini. Yang pertama, kita harus hidup jangan menjadi sandungan. Dalam hal apapun, di 2 Korintus pasal 6 ayat 3 dan 4 dikatakan, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Tidak membuat orang lain tersandung dalam pelayanan. Kalau bicara soal pelayanan bukan hanya dalam ruang lingkup gereja atau aktivitas yang kita sebut sebagai aktivitas rohani, tapi dalam seluruh sikap hidup kita, kita harus sungguh-sungguh tidak menjadi batu sandungan. Tidak ada celah yang orang lain kemudian tidak mempermuliakan Allah melalui sikap hidup kita. Karena dikatakan bahwa kita ini adalah pelayan Allah. Jadi apapun profesi, apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara kita semua, kita ini adalah pelayan Allah. Sekali lagi, camkan baik-baik bahwa kita ini adalah pelayan Allah. Bukan pelayan bos kita, bukan pelayan majikan kita, bukan pelayan pimpinan perusahaan kita, tapi kita ini pelayan Allah.
Kalau kita sadar kita pelayan Allah, maka kita akan melakukan segala sesuatu itu untuk Allah, untuk Tuhan. Sehingga tidak ada celah. Kita akan terus berjuang, berusaha supaya kita tidak tersandung. Paulus pernah mengingatkan bahwa sebagai orang percaya kita harus belajar hidup tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebagai pengikut Kristus, apa yang kita lakukan sehari-hari akan menjadi cermin bagi orang lain. Bukankah kita disebut sebagai garam dan terang dunia? Kita akan disorot, kita akan dilihat, kita akan diikuti oleh orang lain. Ada pengaruh, ada dampak yang akan kita berikan. Oleh sebab itu, penting dalam keseharian kita. Kita harus berkata-kata, kita harus bertindak selaras dengan apa yang menjadi keinginan majikan kita, yaitu Tuhan. Sebab kita ini adalah pelayan Allah. Jangan menjadi sandungan, tapi biarlah Tuhan yang disanjung melalui sikap hidup kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami pertumbuhan kerohanian? Kita harus hidup dalam kemurnian. Tahun yang kemarin kita punya tema besar adalah tahun pemurnian. Nah, untuk mencapai sebuah keadaan hidup yang dimurnikan itu adalah proses seumur hidup. Tidak ada orang yang hari ini dengan pongah, dengan sombong berkata bahwa saya sudah hidup murni. Karena itu proses. Menyadari bahwa itu sebuah proses, maka harus ada respon kita untuk mau dibentuk, untuk mau diproses menjadi murni di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-6 dalam 2 Korintus pasal 6, Paulus berkata begini, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik. Pertumbuhan kerohanian kita ini adalah sebuah proses pemurnian. Tentu tujuannya supaya satu kali kelak kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. Tuhan yang memurnikan kita melalui berbagai macam cara. Bisa melalui ujian, melalui masalah yang diizinkan, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui keadaan situasi yang kita alami. Namun tujuannya supaya sungguh-sungguh kita menjadi orang-orang yang dimurnikan oleh Tuhan. Dan dituntut ada perjuangan, ada sebuah sikap kita yang terus-menerus mematikan keinginan-keinginan daging kita. Yang terus-menerus berjuang melawan keinginan-keinginan duniawi, godaan-godaan yang setiap hari, bahkan setiap saat akan terus datang dalam hidup kita. Tapi kalau kita sadar kita mau bertumbuh dalam kerohanian, kita harus membiarkan Tuhan menolong kehidupan kita. Supaya kita tidak terjerumus, kita tidak mengikuti rayuan, bujukan dari keinginan-keinginan daging kita. Tidak mengikuti rayuan, bujukan dari keinginan-keinginan duniawi. Tapi kita mau terus hidup dalam kemurnian. Sebab Tuhan yang sudah memurnikan kita, Dia akan terus menolong kita semua. Dan kita pasti bertumbuh dalam kerohanian. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami pertumbuhan kerohanian? Kita harus hidup memberitakan kebenaran. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup
sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ada sebuah motivasi yang tulus yang harus kita lakukan sebagai pelayan Allah. Kita harus memberitakan kebenaran supaya kita semakin bertumbuh dalam kerohanian kita. Sebab pada waktu kita memberitakan kebenaran yang adalah firman Tuhan itu, maka bukan hanya orang lain yang kita sampaikan atau orang lain yang dibangun, tapi kita sendiri pun akan ditegur, dinasehati oleh kebenaran itu. Sebab Alkitab berkata firman Allah itu seperti pedang bermata dua. Dia menusuk ke sana dan ke sini. Dia menyerang orang lain dan juga menyerang diri kita. Jadi setiap kali kita menyampaikan kebenaran, kita pun diajar untuk melakukan kebenaran itu. Yang setuju katakan amin. Dan pada waktu hanya kebenaran yang kita sampaikan, bukan kebohongan, maka percayalah kita akan bertumbuh dewasa dalam kerohanian kita. Sebaliknya kalau dusta, kebohongan, bukan berita benar yang kita sampaikan, maka itu yang akan membentuk kehidupan kita, membentuk kebiasaan kita, membentuk gaya hidup kita. Tapi pada waktu hanya kebenaran yang kita sampaikan, kebenaran itulah yang akan membentuk kita. Kebenaran itulah yang akan kita hidupi dan menjadi gaya hidup kita. Sehingga kita semua bertumbuh dewasa ke arah Kristus. Saya berdoa supaya setiap kita yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, biar kita sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, mengalami pertumbuhan dalam kerohanian kita. Bahkan bukan hanya bertumbuh, tapi kita mengeluarkan buah-buah dan semuanya memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biar setiap kami memiliki kerinduan yang sama, gairah yang sama untuk kami bertumbuh dalam kerohanian kami. Sebab Tuhan mau, Tuhan rindu sebagai anak-anaknya kami bertumbuh di dalam Dia. Itu sebabnya hari ini kami sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu dan kami mau melakukan dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadi batu sandungan ya Tuhan. Kami sadar kami adalah pelayan Allah. Kami harus memuliakan Allah dalam hidup kami. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kelimpahan berkat turun atas umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kasih anugerah dari Bapa di surga, cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. HOW, antusias. Yes, yes, yes. Haleluya. Audio Jungle.